teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Bahkan, mereka yang datang untuk menonton pertempuran hanya menganggukkan kepala mereka dan secara tidak langsung menyetujui hasil ini. Pertarungan yang mengguncang bumi sebelumnya memang meninggalkan rasa puas di hati orang-orang. Berbagai keterampilan dan teknik muncul tanpa henti dari dua bakat paling luar biasa dalam klan Lin. Dan itu membuat semua orang terbakar dengan semangat. Pada saat yang sama, banyak keluarga cabang cemburu. Jika keluarga mereka menghasilkan bakat luar biasa seperti itu, mereka pasti akan memiliki tempat di Kekaisaran Yan Agung. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki keberuntungan seperti itu dalam keluarga mereka. Pertemuan klan ini adalah yang paling menarik dibandingkan dengan pertemuan klan sebelumnya. Meskipun hasil dari pertempuran itu diintervensi oleh Lin Fan dan ada beberapa perbedaan dalam petinggi klan, mahkota Lindong sebagai juara adalah hasilnya dan tanpa keberatan sama sekali. Bahkan anggota klan utama tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemampuan Lindong benar-benar setara dengan Lin Langtian. Mereka mengerti bahwa mulai sekarang, gelar bakat paling luar biasa klan Lin tidak akan menjadi milik Lin Langtian sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat Lin Langtian di klan telah dipatahkan. Di udara, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Fan, ekspresi suram muncul di wajah Lin Langtian. Matanya dipenuhi kemarahan. Namun akhirnya tanpa mengatakan apa-apa dan dengan lambaian jubahnya, wajah Lin Langtian datar sebelum dia terbang menuju kedalaman klan Lin. Lindong menatap apatis pada Lin Langtian yang jauh. Sebelum yang terakhir terbang, Lindong bisa merasakan keganasan dalam tatapannya. Namun, hal ini tentu membuat dia bahagia. Setelah semua, ia berada di atas angin dalam pertempuran langsung pertama mereka. Dia juga tahu bahwa suatu hari nanti di masa depan, mereka akan saling berhadapan lagi. Tentu saja, lebih baik tidak memberinya kesempatan itu. Begitu kesempatan itu muncul, dia akan mengeksekusi musuh ini tanpa ragu sedikit pun. Ketika tetua berjubah hitam melihat Lin Langtian pergi dengan marah, dia menatap Lindong dengan penuh kejengkelan. Pada saat ini, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Lindong bisa melihat niat membunuh di matanya. Dalam klan Lin, ada kubu atau faksi yang berbeda. Rupanya, tetua berjubah hitam dan Lin Langtian berasal dari kubu atau faksi yang sama. Sejak Lindong menjadi ancaman bagi Lin Langtian, itu wajar bagi mereka yang mendukung Lin Langtian untuk memendam permusuhan terhadap Lindong. Lindong, mengingat kemampuan Anda layak menjadi juara dalam pertemuan klan ini, ucap Lin Fan tersenyum sambil melihat ke arah Lindong. Terima kasih banyak pemimpin klan, ucap Lindong berseri-seri. Dia tidak terlalu peduli tentang memenangkan gelar juara. Jika bukan demi memadamkan kekuatan dan keangkuhan Lin Langtian, dia sama sekali tidak akan peduli dengan pertandingan ini. Lindong, jangan berpikir kamu hanya mendapatkan gelar juara saja. Menurut kebiasaan, juara dari setiap pertemuan klan berhak untuk memasuki klan Lin. Dari sana, Anda diizinkan untuk memilih artefak pilihan Anda pada klan trofi, ucap tetua berjubah ungu tertawa. Klan trofi, ucap Lindong sedikit mengangkat alisnya. Klan trofi adalah tempat di mana klan Lin menyimpan banyak artefak. Di dalamnya ada berbagai harta karun, ada banyak seni bela diri, pil, ramuan, dan artefak unik. Cermin roh Lin Langtian adalah salah satu dari banyak harta mistis yang diperoleh dari harta karun di sana, ucap tetua berjubah ungu. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong setelah dia mendengar kata-kata ini. Ternyata harta jiwa bumi Lin Langtian memang diperoleh dari klan trofi. Sepertinya klan Lin memang faksi terkuat di Kekaisaran Yan Agung, dan mereka benar-benar memiliki koleksi artefak yang unik. Jika begini, itu pasti akan bermanfaat untuk mengunjungi klan. Jika dia mendapatkan peralatan seperti itu, dominasi Lin Langtian akan melemah. Mengingat sifat kontroversial dari kemenangannya, bukankah tidak pantas baginya untuk masuk ke dalam klan? Ucap Elder berjubah hitam mengerutkan alisnya. Tentu, dia tidak ingin Lindong masuk ke klan trofi. Jika yang terakhir mendapatkan beberapa harta di dalam klan, bukankah akan lebih sulit untuk menghadapinya di masa depan? Apa yang kontroversial? Setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, saya percaya bahwa tidak akan ada yang keberatan dari siapapun yang hadir, ucap sesepuh berjubah ungu berkicau. Ya, itu benar. Lindong sudah dinobatkan sebagai juara. Wajar baginya untuk menerima penghargaan dari seorang juara, ucap Lin Fan tersenyum samar. Setelah melihat Lin Fan mengangguk setuju, tetua berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya meskipun tidak puas dengan keputusan ini. Lindong, pergilah beristirahat dulu. Nantinya, tetua senior akan secara pribadi membawa Anda ke aula pertemuan. Kita memiliki hal-hal penting untuk dibicarakan, ucap Lin Fan saat matanya berkedip.
Hal penting, ucap Lindong sedikit terkejut, mengambil pandangan sekilas pada Lin Fan, dan setelah menyadari tidak ada respon lanjutan soal ini, Lindong mengangguk dan tersenyum. Kemudian dia terbang turun dari langit dan mendarat di tempat Lin Sentian dan rekan-rekannya berada. Hal penting, pemimpin klan, mungkinkah Anda ingin Lindong berpartisipasi dalam pertempuran bibit unggul? Ucap tetua berjubah ungu berseru, menatap Lindong yang telah turun. Dengan kemampuan Lindong, dia sudah memiliki persyaratan yang diperlukan. Jika dia dan Lin Langtian ingin mendapatkan kualifikasi dalam pertempuran, itu akan menjadi kabar baik bagi klan Lin kita, ucap Lin Fan. Pemimpin klan, kita masih belum mengenal Lindong. Jika kita memberinya kesempatan ini dan dia mengkhianati kita, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi klan Lin kita? Ucap Elder Jubah Hitam. The Battle of Seed atau pertempuran bibit unggul adalah acara luar biasa. Mereka yang memenuhi syarat untuk itu adalah individu dengan bakat luar biasa. Kali ini bukan hanya bakat terbaik dari 4 klan besar yang berpartisipasi, tetapi keluarga kerajaan dan klan kuat dari Kekaisaran Yan Agung juga mengirim petarung elit mereka. Kita tidak bisa meremehkan mereka, ucap Lin Fan. Saat percakapan berhenti, dia melirik ke arah Elder Jubah Hitam sebelum dia tertawa. Bahkan Lin Langtian belum menjamin menjadi sukses. Apakah Anda merasa bahwa Lindong dapat dengan mudah berhasil? Dan jika Lin Langtian tidak berhasil, Lindong bahkan tidak akan memiliki peluang untuk melakukannya, ucap Elder berjubah hitam segera berseru. Dia pasti tidak akan mengakui bahwa kemampuan Lindong setara dengan Lin Langtian. Lin Fan menyeringai. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai menginstruksikan semua orang untuk membersihkan tempat itu. Lindong menukik turun dari langit. Setelah melihat Lin Sentian, Lin Xiao dan rekan-rekan mereka, wajahnya yang berdarah dingin langsung tersenyum. Kakek, ayah, cucuku yang baik, ucap Lin Sentian tersenyum lebar. Pria tua ini begitu tersentuh sampai dia tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda baik-baik saja selama 2 tahun ini? Ibumu mengomel, kapan dia bisa bertemu? Dia sangat merindukanmu, ucap Lin Xiao menepuk bahu Lindong keras karena emosi kepuasan membuncah di matanya. Dalam waktu 2 tahun, seolah-olah Lindong telah mengalami metamorfosis. Sifat kekanak-kanakannya telah lenyap dan dia menjadi sangat dewasa. Kakak Lindong luar biasa, ucap King Tan. Wajahnya memerah karena kegirangan. Setelah melihat wajah-wajah akrab dan ramah ini, hati Lindong penuh dengan kehangatan. Selama 2 tahun ini, ia mengalami berbagai hal. Saat bepergian di jalan, dia harus selalu waspada. Namun ketika dia bersama anggota keluarganya, rasa kewaspadaan itu tampaknya menghilang seketika. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang ini adalah anggota keluarga sejatinya. Dia berjuang untuk mereka, dan terlepas dari keadaan kritis apa yang dia hadapi, mereka tidak berhenti mendukungnya. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, ada anggota dari berbagai keluarga cabang yang datang untuk menyambut mereka. Beberapa adalah anggota klan yang mengenal Lin Sentian di masa lalu. Orang-orang ini sebenarnya sudah lama melupakan lelaki tua yang telah diusir dari klan selama beberapa dekade. Namun sekarang, mereka tidak punya pilihan selain mengingatnya dan memasang senyum ramah. Semua orang tahu, Lindong akan menjadi salah satu anggota berpangkat tinggi di klan Lin. Lindong tidak bisa diganggu dengan orang-orang yang menjilat ini. Lin Ken yang mahir dalam kemampuan bersosialisasi mulai menghentikan mereka. Sementara itu, Lindong bercelote dengan King Tan, Lin Hong, dan Lin Xia di satu sisi, menikmati momen langka dan mengharukan mereka. Sementara Lindong dihujani perhatian di kedalaman klan Lin. Lin Langtian perlahan turun ke halamannya yang besar dengan tampilan sedih. Matanya terbakar amarah. Akhirnya dia tidak bisa lagi menahan kemarahan dalam dirinya, dan dia meledakkan meja batu menjadi debu. Bajingan kecil itu, aku benar-benar menyesal tidak menamparnya sampai mati di kuburan tua waktu itu, ucap Lin Langtian mengepalkan rahangnya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Anak ini luar biasa. Dalam 2 tahun ini, dia pasti telah mengalami semacam keajaiban untuk membuat kemajuan besar seperti itu, ucap suara serak yang tiba-tiba. Suara ini sebenarnya berasal dari dalam tubuh Lin Langtian. Seni bela diri manifestasi itu benar-benar terlalu kuat. Saya takut seni bela diri itu adalah apa yang Anda rasakan saat itu, ucap Lin Langtian berkata dengan dingin. Seni bela diri yang diperoleh dengan membuat kontak dengan semangat atau roh tablet saat itu. Anak itu sepertinya memiliki semacam artefak unik dengannya, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan roh tablet dan mendapatkan seni bela diri mistis itu, ucap suara serak dari dalam tubuh Lin Langtian. Bajingan kecil ini terlalu mengancam saya. Dia harus dimusnahkan, ucap Lin Langtian. Jika kita bergandengan tangan, Anda dan saya membunuhnya tidak sulit. Namun sulit untuk melaksanakan hal ini di kota Lin. Ketika aku bertindak, para praktisi nirvana akan merasakan keberadaanku, dan keberadaanku akan terungkap, ucap suara serak itu. Lin Langtian mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, seberkas cahaya samar melintas dari jauh. Sekelompok suara samar dibatasi oleh Yuan Power ditransmisikan ke telinganya.
Saat dia mendengarkan percakapan itu, mata Lin Langtian sedikit teler. Ada keheningan, diikuti oleh niat membunuh yang mengalir melalui matanya. Jadi, mereka ingin anak itu berpartisipasi dalam pertempuran bibit unggul? Baiklah, ini mungkin kesempatan yang bagus untukku. Jika pengacau ini berani pergi, aku akan memastikan dia tidak punya kesempatan untuk kembali, ucap Lin Langtian dengan muram dan dingin. Tidak lama setelah Lindong bertemu dengan Lin Sentian dan Lin Xiao, tetua berjubah ungu yang tampaknya memiliki status tinggi di klan Lin, berjalan ke arah mereka dengan senyum di wajahnya. Kamu Lin Sentian kan? Saya masih ingat, Anda baru berusia sekitar 20 atau 30 tahun ketika Anda meninggalkan klan. Saya tidak menyangka beberapa dekade telah berlalu dengan sekejap mata, ucap tetua berjubah ungu berkicau sambil berjalan menuju Lin Sentian. Anda Elder Linmu? Ucap Lin Sentian bertanya ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia sedikit kewalahan oleh keramahan tetua berjubah ungu. Pada hari-hari itu, ketika dia masih dalam klan, tetua berjubah ungu sudah menjadi sesepuh klan dengan status yang luar biasa. Yang mengejutkannya adalah bahwa tetua itu masih ingat namanya. Waktu itu, kami harus menghukummu karena kegagalan misi. Kuharap kau tidak menyalahkan klan, ucap orang tua berjubah ungu yang bernama Linmu menjelaskan. Tentu saja tidak, saya tidak akan berani. Waktu itu, saya memang bertanggung jawab atas kegagalan misi itu, ucap Lin Sentian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa mengingat status Linmu di klan saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Sekarang, itu semua karena Lindong adalah bagian dari keluarga mereka. Linmu akhirnya berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang ramah. Setelah hari ini, saya akan mengeluarkan instruksi untuk mereka untuk mengembalikan status Anda di dalam klan. Seperti apakah kamu ingin tinggal di klan atau kembali ke Yan City, itu benar-benar tergantung pada keputusanmu, ucap Linmu menyeringai. Terima kasih banyak Elder Linmu, ucap Lin Sentian menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar apa yang dikatakan. Keinginannya selama beberapa dekade terakhir akhirnya menjadi kenyataan. Untuk sesaat dia tersedak oleh keharuan. Lindong sepertinya tahu bahwa lelaki tua itu sedang terharu. Dia segera menepuk pelan bahu Lin Sentian dan berkata dengan lembut, "Kakek, kalian semua beristirahat di kota Lin dulu. Untuk rencana ke depan, kita akan memikirkannya lagi sebelum mengambil keputusan. Saya akan mengikuti Elder Linmu dulu untuk saat ini," ucap Lindong. "Baiklah, hati-hati," ucap Lin Sentian mengangguk dan menjawab dengan tenang, sembari melihat puas pada pemuda itu. Lindong tersenyum dan mengangguk. Linmu juga tersenyum, bersiap untuk memimpin jalan. Saat keduanya berjalan di sepanjang klan Lin yang sangat besar, ada beberapa anggota klan yang menatap mereka dengan tatapan aneh di sepanjang jalan. Kali ini, bagaimanapun, itu tidak lagi mengandung jejak kesombongan dan ejekan bagi Lindong. "Lindong, tidak terduga bahwa keluarga cabang dapat menghasilkan bakat yang luar biasa sepertimu," ucap Linmu memimpin jalan ke depan ketika dia tiba-tiba menoleh dan tertawa. Lindong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang rahasianya. "Meskipun Anda pernah menjadi bagian dari keluarga cabang, mengingat kemampuan Anda akan mendapatkan posisi yang cukup tinggi di klan di masa depan. Meskipun ini adalah kabar baik, berhati-hatilah karena klan utama tidak seperti keluarga cabang," ucap Linmu menjelaskan dengan mendalam. Lindong menganggukkan kepala dalam diam. Dia secara alami merasakan kompleksitas yang ada di dalam klan. Dalam pertempuran dengan Lin Langtian hari ini, dia telah menyinggung faksi atau kubu lain. Orang-orang itu tidak akan membiarkannya hidup dalam damai. Namun, dia tidak takut tentang itu. Selama dia mampu, siapapun yang merencanakan melawannya akan gagal. Setelah memberi Lindong beberapa pengingat, Linmu tidak mengatakan apapun lagi. Dia memimpin Lindong melalui labirin klan yang sangat besar. Berjalan lama sebelum tiba di sebuah aula besar lalu mereka masuk. Di dalam aula, sudah ada beberapa orang, di antaranya tetua klan Lin yang memiliki status tinggi. Dan tempat duduk di singgasana adalah pemimpin klan Lin yang sebelumnya sudah bertemu dengannya, Lin Fan. "Salam pemimpin klan," ucap Lindong melangkah maju dan membungkuk. Lin Fan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berkata, "Lindong, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah memenangkan pertemuan klan tahun ini." Lindong menolak berkomentar. Dia tahu bahwa Lin Fan tidak memintanya untuk mengatakan kata-kata tidak berarti saat ini. "Saat ini, saya tidak akan bertele-tele," ucap Lin Fan tertawa melihat ekspresi Lindong. Dia kemudian melanjutkan, "Saya tidak yakin, apakah Anda pernah mendengar tentang pertempuran bibit unggul Kekaisaran Besarian?" tanya Lin Fan. "Tidak," ucap Lindong menggelengkan kepalanya. "Setiap 20 tahun, klan juga faksi-faksi teratas di Kekaisaran Yan Agung akan bertempur. Tentu saja, ini bukan berarti memulai perang, melainkan hanya turnamen. Setiap faksi akan mengirimkan individu yang paling kuat dari generasi muda mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Ini adalah turnamen kelas 1 Great Yan Empire, yang juga disebut Battle of Sith.
Mereka yang memenuhi syarat untuk pertempuran bibit unggul adalah semua individu kuat dengan latar belakang yang luar biasa. Mereka adalah bakat terbaik di antara generasi muda Yan Agung. Awalnya, klan Lin telah memutuskan untuk hanya mengirim Lin Langtian. Namun tidak disangka, Anda telah muncul dan menunjukkan bakat luar biasa. Oleh karena itu, jika Anda tertarik, Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini juga, ucap Lin Fan tertawa kecil. Setelah mendengar ini, Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tidak memiliki banyak minat dalam pertempuran yang tidak jelas seperti itu. Meskipun terdengar menawan untuk dapat bersaing dengan talenta top Kekaisaran Yan, dia bukanlah orang yang gila dengan pertandingan. Saya bertanya-tanya, apakah Anda pernah mendengar tentang kolam roh suci Great Yan Empire? Tanya Lin Fan. Kolam roh suci? Ucap Lindong terkejut. Segera setelah itu matanya menyala. Dia telah mendengarnya. Bahkan sejumlah besar petarung di Kekaisaran Yan Agung telah mendengarnya. Namun tidak banyak orang yang benar-benar telah melihat kolam legendaris ini dengan mata kepala mereka sendiri. Kabarnya, kolam roh terdiri dari darah dari binatang mistis kuno. Dengan mandi di dalamnya, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi yang lebih penting, itu juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai tahap nirvana. Semua orang tahu ada banyak bahaya dalam perjalanan maju ke panggung nirvana. Dengan demikian, kekuatan mistik dari kolam roh begitu menawan bagi mereka yang ingin mencapai panggung nirvana. Apakah benar-benar ada kolam itu di Great Yan Empire? Ucap Lindong bertanya dengan curiga. Untuk waktu yang lama, dia telah mendengar tentang itu, tetapi tidak pernah mengetahui keberadaannya. Kolam roh memang ada, hanya saja orang biasa tidak dapat menemukan dan melihatnya sendiri. Hari ini, kolam roh berada di bawah kuasa bersama dari semua faksi teratas di Kekaisaran Yan Agung. Namun, karena cairan dalam kolam roh mengisi kembali dengan sangat lamban, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap faksi. Tentu saja, beberapa perselisihan muncul karena hal ini. Dan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah melalui pertempuran bibit unggul. Setiap faksi teratas akan mengirim anggota generasi muda mereka yang paling kuat dan berbakat untuk berpartisipasi. 5 individu terakhir yang bertahan kemudian akan memenuhi syarat untuk masuk ke kolam roh suci. Apakah Anda tertarik dengan Battle of Seed sekarang? Ucap Lin Fan tertawa terbahak-bahak setelah dia berbicara. Apa yang terjadi berikutnya setelah keluar dari kolam roh suci? Ucap Lindong bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Lin Fan terkejut dan dia menatap Lindong. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap secara bertahap sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah keluar dari kolam roh, kelima orang ini akan mewakili Kekaisaran Yan Agung dan berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan, The 100 Empire War. Saat dia mendengar 4 kata ini, kepala Lindong terangkat tiba-tiba. Tangan di lengan bajunya mengepal erat dan matanya menyala. Kenangan dari 2 tahun lalu melonjak keluar dari kepalanya secara instan. Kisah romantis di makam kuno mengukir gambaran memikat gadis cantik itu dalam hatinya, seperti malaikat yang jatuh dari langit. Ling Qingsu, nama yang mulia dan indah. Lindong lahir dengan kepribadian keras kepala dan mendominasi. Ling Qingsu adalah wanita pertama dalam hidupnya. Meskipun hubungan mereka terbentuk dengan rumit, dia tahu saat Ling Qingsu menyelamatkannya dari tangan Wang Yan, dia menginginkan wanita ini untuk dirinya sendiri. Meskipun upaya yang ia lakukan selama bertahun-tahun ini dimotivasi oleh Lin Langtian, tetapi pada saat yang sama, itu juga karena adanya wanita ini dalam pikiran Lindong. Lindong tahu bahwa identitasnya luar biasa. Bahkan individu berbakat seperti Lin Langtian tidak bisa membuatnya terkesan. Sulit untuk membayangkan pria seperti apa yang benar-benar akan memenangkan hatinya. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, Lindong tidak akan menyerah dengan mudah. Itu karena dia tidak ingin wanita ini berbaring di pelukan pria lain. Jika Anda ingin membalas kebaikan ini, tunggulah sampai Anda berhasil mencapai perang 100 Empire terlebih dahulu. Akankah itu cukup dengan saya menonjol di perang 100 Empire? Cukup, namun saya tidak berpikir bahwa Anda dapat melangkah sejauh itu. Saya tidak meragukan kemampuan seseorang, tetapi sebaliknya, itu adalah kenyataan yang tidak dapat diubah, terlepas dari apakah Anda menerimanya atau tidak. Terngiang di pikirannya tentang kata-kata Ling Qingsu ini. Hari itu akan datang. Pada saat itu, saya akan sekali lagi berdiri di hadapan Anda dan memberitahu Anda bahwa wanita yang saya tiduri akan menjadi milikku. Lindong mengenang saat pikirannya melayang ke masa itu. Selama 2 tahun terakhir, The 100 Empire War telah terpatri dalam pikirannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan 100 kali lebih sulit daripada mengalahkan Lin Langtian. Tetapi dia belum menyerah. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan beberapa informasi dan kesempatan mengenai The 100 Empire War yang misterius ini. Lindong mengambil nafas dalam-dalam dari udara dingin dengan matanya terpaku pada Lin Fan. Baiklah, saya akan berpartisipasi. Ling Qingsu, tunggu saja aku. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya.
Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys!